para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi di channel yang didedikasikan untuk belajar sepanjang hayat. Dengan cara apa? Dengan cara berbagi pengetahuan dan berdiskusi mengenai keilmuan dan pengetahuan. Nah, kali ini apa yang akan kita bagikan kepada para netizen, para pemirsa? Kita masih tetap bicara mengenai deep learning, pembelajaran mendalam. Nah, kali ini kita akan melihat, mendiskusikan kerangka pembelajaran dalam deep learning bersama narasumber kita, Mas Heri Teguh Wiono, MPD. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi. Jangan lupa klik subscribe, terutama para pemirsa, guru, orang tua, dan siswa yang mengikuti video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat menikmati persiapan berbuka ini, Prof. Kalau di Jogja ya. nggih, buburit. Tanya itu. Ya, Nggih. jadi eh, kita bersyukur sudah masuk hari ke-16 ya. Dan Mas, kembali kepada laptop tentang kerangka pembelajaran dalam deep learning tadi. Yang kerangka pembelajaran itu meliputi lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, kemitraan, dan juga praktik pedagogis. Nah, ini apa yang akan kita sampaikan kepada netizen, terutama lingkungan pembelajaran, Mas? Mas Heri kan berpengalaman di sekolah selama mengajar selama ini. Mas Heri. Baik, Prof. Selamat sore pemirsa Suyanto.id. Kali ini kita membahas bagaimana supaya penyiapan implementasi deep learning di kelas menjadi berjalan dengan optimal. Salah satunya adalah terdapat di dalam kerangka pembelajaran deep learning di layer atau lingkaran bagian kelima seperti yang kemarin kita sampaikan di episode 1 dan 2, Ya, di mana itu meliputi 4 hal, yaitu praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran yang sudah kita bahas kemarin, dan ini kita akan bahas yaitu yang lingkungan pembelajaran dan pemanfaatan digital. Dan satu lagi, Prof, nah, terkait lingkungan pembelajaran itu adalah bagaimana menekankan integrasi antara ruang fisik, kemudian ruang virtual, budaya belajar yang positif untuk mendukung bagaimana terciptanya pembelajaran mendalam. Dan itu terdiri kategori yang sudah kita bahas tadi, Prof, yaitu ruang fisik, di mana lingkungan itu sangat berpengaruh ya, penataan yang ada di kelas secara optimal. Karena kalau kita lihat, Prof, kalau kita melaksanakan pembelajaran mendalam, kalau penataan ya, ruang fisik seperti bangku siswa masih tradisional atau klasik, Prof, itu tentu saja tidak akan mendukung karena di dalam salah satu DPL atau dimensi profil lulusan yang diharapkan adalah siswa dapat berkolaborasi, berpikir kritis. Kalau tempat posisinya masih menghadap ke papan tulis semuanya itu masih klasik, Prof. Makanya ya, ini masukan juga bagi teman-teman guru harus menata ruang fisiknya dengan baik, Prof. Seperti itu. Jadi nanti kita bisa menata penataan dengan model mungkin melingkar atau disebut dengan cycle setting, Prof. Atau penatanya model U, Prof. Seperti ya, tapi tiapnya itu ada kelompok-kelompoknya atau model yang ketiga disebut sebagai model cluster setting, Prof. Jadi itu sangat berpengaruh sekali penataan tempat duduk siswa untuk mendukung deep learning atau ya. pembelajaran mendalam, Prof. Ya, karena kan apa interaksi itu sangat penting ya, supaya penataan lingkungan belajar itu bisa menstimulasi bagaimana belajarnya itu mindful, meaningful, dan joyful. Dengan komunikasi yang baik itu memungkinkan untuk itu bisa terjadi. Tapi kalau penataannya itu konvensional, Mas, jadi Ya, Prof. menghadap ke papan tulis, kemudian guru seperti one way communication, saya kira tidak akan memberi dukungan yang positif terhadap
proses pembelajaran mendalam itu. Nah, pengalaman sampean ketika mengajar anak-anak itu senang yang model apa? Karena ini kan budaya baru ya, harus di. Betul, Prof. Oke, ya. Itu, Prof. Itu kan ada tiga model, uh, model U atau tapal kuda, model cycle. Ini saya share gambarnya biar teman-teman bisa punya gambaran bagaimana model yang diharapkan dalam ya, pembelajaran ini yang kita ini. Model pertama, Prof. Jadi kalau kita lihat model pertama atau cycle setting, ya di sini kita melihat bagaimana pengaturan lingkungan itu digunakan untuk mendorong siswa dalam berdiskusi dan nanti reflektif terhadap pemecahan masalah. Jadi kelompok kecil atau biasa disebut cluster setting itu, Prof, itu mendukung bagaimana nanti kita mengimplement pembelajaran misalnya berbasis project atau problem based learning. Karena dengan mode klaster kecil seperti gambar itu, Prof, siswa kan lebih dapat berinteraksi, bekerja sama, kemudian mengeksplorasi suatu topik berdasarkan perspektif, dan ini langsung dapat digunakan bagaimana siswa itu mengelola terutama dinamika kelompok supaya diskusinya lebih terarah, Prof. Seperti itu. Kalau saya, Prof, itu senangnya justru yang mode yang tapal kuda atau U-shape, Prof. Model U, Prof. Hmm. Jadi kelompok-kelompok di posisi ini, misalnya 4 meja jadikan satu terdiri kalau 32 siswa idealnya ada 8 kelompok, nanti ada 4 kelompok per siswa. Di bagian sisi dinding kiri, kanan, lalu tengah, Prof. Ya, Tapi saya pernah beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi itu membuat model tapal U-nya itu saya variasikan di tengahnya itu saya kasih karpet, Prof. Jadi kalau anaknya nanti model diduduk itu agak misalnya ingin berkolaborasi dengan teman lainnya atau capek, dia bisa mengeksplor dengan sambil di karpet di tengah yang antara model U-nya, Prof. Jadi tengah-tengah itu memungkinkan bagaimana siswa untuk berinteraksi antar kelompok lebih asik dan lebih heboh, Prof. Seperti itu, ya. Prof. Mhm. Ya, itu kan komunikasinya bisa anu ya, bisa multi antar Betul, siswa, Prof. antar guru, kemudian guru dengan kelompok itu kan sangat penting Mas itu saya kira. Dan flow informasi komunikasi itu sangat menentukan bagaimana siswa bisa dimotivasi supaya pembelajarannya itu menjadi lebih bermakna. Dan tentu saja juga lebih memiliki kesadaran. Oh, kita sedang belajar karena dari bentuk duduknya ini beda dengan yang konvensional misalkan saja. Ini pernah uh, Mas Heri mempraktekannya kalau pengelompokan itu pria wanita menjadi perhatian nggak? Kadang-kadang kan ada anak yang apa Iya. tersipu-sipu duduk di dekat pria wanita itu Iya, menjadi Prof. perhatian nggak itu Mas? Ya. Ya, justru kita sebagai guru harus memberikan perhatian bagaimana pengelompokan berdasarkan gender itu sebenarnya bolehlah, kecuali kalau kita memisahkannya ada, mohon maaf, sekolah-sekolah yang berbasis Islam itu memisahkan antara putra dan putri itu dengan catatan, Prof. Tapi secara umum di sekolah-sekolah umum kita perlu juga kadang mengelompokkannya tidak masalah, Prof. Justru itu akan memberikan interaksi sosial yang lebih positif dan nanti kalau bisa, Prof, kelompoknya itu di model moving. Moving itu maksudnya bagaimana, Bro? Adalah setiap misalnya seminggu atau 2 minggu itu digeser, Bro. Ya. Kelompok satu nanti pindahnya di sini, di depan pinggir, kemudian ke pojok, kemudian di tengah, dan nanti siswa akan menikmati suasana. Oh, ternyata di posisi sudut ini ternyata berbeda saat belajar interaksinya, dan ini akan bisa memberikan suasana siswa itu tidak bosan daripada duduk ibaratnya apa, Prof, ya, Ya. nempel seperti lem di tempat kursi yang lama menghadap ke papan tulis atau tembok seperti itu, Prof. Dan Hmm. keuntungan yang kedua, selain interaksi yang moving tersebut, siswa secara keterkaitan konsep, kemudian dia dapat mengeksplorasi pembelajaran itu dengan proses yang menyenangkan, Prof. Karena dia nggak akan tertekan, tidak ada
Hmm. rasa wah tempatnya itu membosankan. Nah, padahal di dalam pembelajaran mendalam ini salah satunya adalah harus memberikan suasana yang nyaman selain berkesadaran dengan penuh mindfulnya, kemudian dia akan dengan nyaman itu akan merasa Hmm. joyful, Prof, atau Ya, bergembira. Dengan cara tersebut, siswa tentu akan bisa menerima materi pembelajaran dan pengembangannya ke arah pembelajaran deep learning. Dan ya. itu tidak terlepas juga nanti bagaimana guru menyiapkan tool-tool atau aplikasinya, Prof. Dan saya kira guru bisa juga melakukan sosiometrik, Mas. Jadi eh, disuruh menulis ya, anak-anak itu disuruh menggambarkan hubungan satu sama lain dalam konteks siapa yang paling disukai dalam kelompok itu, siapa yang paling tidak punya dipilih teman yang lain. Itu kan guru harus mengerti, Mas, untuk menciptakan kondisi ya kondisi lingkungan belajar itu. Di samping proses yang juga eh, benar-benar menyebabkan mendorong anak-anak untuk menjadi lebih berkesadaran dan joyful di dalam proses belajar itu. Pernah nggak Mas Heri itu melakukan sosiometrik terhadap kelas itu sehingga anak itu siapa yang paling tidak punya teman, suruh milih teman antar teman itu. Pernah Mas? Ya, pernah dulu, Prof. Itu saya muda yang namanya cooking book, Prof. Jadi Hmm. ini seperti menu, daftar, misalnya menu yang atau materi yang dipahami atau disenangi yang selama pembelajaran. Kemudian siswa dalam kelompok itu mana sih yang menyebalkan? Kemudian apa yang ingin kamu inginkan ke depan supaya dalam kelompok itu hubungannya lebih bagus, Prof. Ya, Itu terkait kalau cara teori itu kan metode refleksi, Prof. Ya, sekali hmm, lagi saya ulangi metode refleksi, Prof. Mungkin kalau metode refleksi bisa kita kembangkan ke episode selanjutnya, Prof. Karena itu ya, banyak jenis-jenisnya, ada model jurnal refleksi individu, ada refleksi secara kelompok, kemudian refleksi menggunakan media yang sangat interaktif, kemudian refleksi peer oke. review atau umpan balik teman sebaya, atau menggunakan teknik refleksi two star and waste seperti itu. Nanti itu Ya, kita bisa diskusikan, Prof. Biar nanti ya, oke. teman-teman fokusnya di sini di lingkungan pembelajaran seperti itu, Prof. Oke, baiklah Mas. Saya kira kita sudah cukup lah untuk mengenalkan lingkungan pembelajaran, terutama fisik ya, yang kita bahas kali ini. Atau Mas Heri punya apa message terakhir sebelum kita akhiri episode ini? Baik, Prof. Jadi pada dasarnya sebelum kita mengimplementasi bagaimana pembelajaran deep learning itu, salah satu kunci kita sebagai guru adalah menyiapkan kelas fisik secara baik selain kebersihannya, Prof. Hmm. Kemudian pengaturan tempat duduk bisa menggunakan tadi ada model cycle setting atau tapal kuda atau U-shape, di mana dengan model ini kita dapat melihat interaksi siswa itu diharapkan dapat berinteraksi lebih mudah untuk mendorong diskusi secara reflektif dan pemecahan masalahnya secara mendalam, Prof. Karena nanti bisa terjadi pertukaran ide yang terbuka untuk memahami konsep siswa secara holistik. Ya, oke. Karena berkomunikasi face to face itu jauh lebih menguntungkan daripada model kelas konvensional di mana menghadap ke papan tulis dan anak yang belakang nggak bisa melihat wajah-wajah teman-temannya, hanya melihat wajah gurunya saja. Oke ya, terima kasih Mas Heri. Para Ya, Prof. pemirsa, ikuti terus soal ini pembahasan deep learning atau pembelajaran mendalam dari berbagai aspek. Terima kasih Mas Heri. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Prof. Terima Terima kasih. kasih Mas.